Perjalanan hidup aku sejak aku meninggalkan rumah keluarga aku seperti petualangan ke jalan yang tidak diketahui. Aku tidak punya siapa-siapa untuk dipegang, dan tiada siapa-siapa yang bisa kutanya untuk apa-apa. Tekadku untuk tidak pernah lagi bergantung pada orang lain amat kuat. Aku tidak mahu lagi menjadi orang yang menangis pada setiap rasa sakit hati dan berduka atas setiap kehilangan. Aku tidak akan pernah lemah lagi. Aku bersumpah. Aku berjalan kembali ke kota untuk mencari pekerjaan. Aku akhirnya bekerja di kios bensin. Itu adalah pekerjaan bergaji rendah yang membuat aku tetap makan, tetapi tidak lebih dari itu. Aku masih mencari pekerjaan dengan gaji yang lebih baik. Aku tidak suka bekerja di kios itu karena aku selalu merasa kotor. Bahkan setelah mandi berendam dengan baik pun, aku masih berasa kotor. Suatu hari, sepasang suami istri Cina datang ke kios dan bertanya, apakah aku mengenali seseorang yang dapat membantu mereka sebagai pengurus rumah tangga dan pengasuh anak mereka. Aku mengajukan diri untuk pekerjaan itu. Setelah wawancara singkat, aku dapat pekerjaan dengan mereka sebagai pengasuh dan pembantu rumah tangga di rumah mereka. Pekerjaan rumah tangga tidak pernah aku buat, tetapi aku belajar. Aku belajar menyapu dan mengepel lantai, menyeka jendela kaca, menggosok dan membersihkan segala yang harus. Aku belajar memasak dan mencuci peralatan dapur. Aku juga merawat anak mereka, tapi itu mudah sebab aku punya ramai adik-beradik. Mungkin yang paling aku sukai dari rumah mereka adalah gudang mereka. Gudang mereka itu penuh dengan buku, segala macam buku, literatur dari William Shakespeare hingga Charles Dickens. Ternyata mereka adalah pembekal buku untuk sekolah menengah. Seiring berlalunya hari, aku belajar banyak tentang rumah tangga dan mengurus rumah tangga dari bos wanita aku. Aku belajar memasak, mencuci kain, menggosok kain, dan segalanya. Tapi jauh di lubuk hatiku, aku tahu ini bukan yang aku inginkan. Suatu hari, bila aku keseorangan di rumah, aku pergi ke balkon dan melihat ke langit dan mengamati bintang-bintang berkelip-kelip. Dan saat itu, aku rasa aku ingin sangat satu kebebasan. Aku mahu bebas untuk melakar hidupku sendiri. Masa itulah aku membuat keputusan untuk mencari hala tujuku di tempat lain, untuk mencapai satu impian. Aku ingin melakukan sesuatu yang akan menjadi milik aku sendiri. Aku mahu jadi seorang penulis. Aku ingin menulis puisi dan cerita-cerita. Dan aku tahu aku tidak bisa mencapainya sebagai pengurus rumah tangga. Dan hari itu aku menulis. Aku menulis cerpen sampai jari aku sakit. Aku menulis puisi hingga mata aku kabur. Kadang-kadang buku notaku basah dengan air mataku. Aku menulis. Aku lakarkan kisah-kisah aku dengan Rashid, perasaan aku dengannya, perasaan aku tentang apa yang telah kulalui, dan semua yang terbuku dalam hatiku di atas buku nota itu. Tetapi air mataku ibarat air yang mencuci hati dan jiwaku. Setelah berhari-hari mencurahkan perasaan aku atas kertas putih, aku tenang, setenangnya yang bisa ku capai. Pada suatu hari, aku meminta izin untuk berhenti bekerja dan terus kembali ke rumah keluarga. Aku akan mulakan lembaran hidup aku dari tahap kosong. Aku nekat.